Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar tentang menggambar model dan ilustrasi. Ini adalah pelajaran seni budaya kelas 8 semester 1. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Yang kedua, memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. 3. Menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Dan yang keempat, menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan digital. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model. Menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik. Mengidentifikasi prosedur menggunakan ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Menggunakan teknik manual atau digital pada ilustrasi dengan tepat. Langsung saja kita ke materi. Menggambar model. Menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan gorisan pensil atau alat lainnya pada media dua dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Sedangkan model merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Jadi, menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan atau ketepatan bentuk dan warna. Jadi maksudnya suatu gambar, objek gambar 3 dimensi atau benda digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi atau di atas kertas atau di dinding. Jadi itu termasuk menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek lainnya sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Jenis-jenis komposisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah komposisi simetris, yaitu susunan objek gambar pada posisi seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri, baik dalam susunan bentuk maupun objeknya. Contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah simetris antara sisi kanan dan sisi kiri ini sama atau seimbang. Jadi ini adalah simetris. Yang kedua adalah komposisi asimetris, yaitu susunan objek gambar dalam posisi maupun ukuran yang tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek gambar. Misalnya gambar seperti ini. Ini antara sisi kanan dan sisi kiri itu tidak sama, tetapi dari sini kalau kita perhatikan masih memiliki proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Jadi sama, meskipun berbeda tapi seimbang. Ketiga adalah komposisi sentral. Susunan objek gambar pada posisi sentral atau di tengah-tengah bidang gambar
sebagai pusat perhatian. Dengan memperhatikan proporsi bentuk dan model gambar agar tercipta keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, kita akan melihat ke tengah atau pusat dari gambar ini yang menjadi pusat perhatiannya. Masih dengan komposisi. Nah, perbedaannya antara komposisi simetris, asimetris, dan komposisi sentral. Kalau simetris berarti antara bagian-bagiannya ini sama, antara sisi kanan dan kiri gambarnya sama. Kalau komposisi asimetris seperti ini, meskipun gambarnya berbeda tetapi seimbang dan selaras. Komposisi sentral berpusat di tengah. Gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Keseimbangan atau balance artinya seimbang antar bagian-bagiannya, tidak berat sebelah. Kesatuan atau unity terpadu dari bagian-bagian gambar dan tidak terkesan terbelah atau terpisah. Nah, contohnya seperti ini. Seimbang. Ini lebih seimbang daripada ini. Kalau kita perhatikan di sini, ini cuma ada satu benda, di sini ada 3 benda. Ini terkesan berat sebelah. Yang ini lebih berat daripada yang sebelah kanan. Sebelah kiri lebih berat daripada sebelah kanan. Kesatuan. Ini lebih menyatu. Kalau ini terkesan terpisah. Jadi ada belahnya di sini. Ini terpisah. Irama atau ritme. Alurnya teratur, jelas pengaturan objeknya dan tidak acak-acakan. Keselarasan atau harmoni, kesesuaian antara benda yang satu dengan yang lainnya. Misalnya suatu benda, kita menggambar suatu benda di atas meja. Yang lainnya, misalnya kita menggambar alat-alat tulis, berarti yang kita gambar hanya alat-alat tulis saja, tidak bisa ditambahkan benda lain. Misalnya kompor gas atau panci, berarti tidak selaras. Prinsip-prinsip menggambar model yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Namun, jika gambar dibuat tanpa memperhatikan proporsi yang tepat, maka akan terkesan janggal dan tidak nyaman dipandang. Sebagai contoh, gambar seperti ini. Nah, ini adalah mangkok kecil dan juga sebuah termos. Kalau kita perhatikan di sini, ini proporsinya tepat karena mangkok itu lebih kecil daripada termos. Tetapi ketika gambar yang sebelah kanan, ini adalah sebuah cangkir dan juga sebuah termos. Nah, tingginya sama, berarti ini tidak sesuai karena seharusnya cangkir itu lebih kecil daripada termos. Yang ketiga adalah perspektif. Perspektif adalah memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata kita. Jika benda dekat dengan mata, maka akan terlihat jelas, sementara benda yang jauh dari pandangan mata akan terlihat samar dan tidak jelas. Contohnya, seperti pada gambar ini. Nah,
Ini adalah gambar di sebuah ruangan. Ketika kita melihat benda yang dari dekat ini akan terlihat lebih besar, sedangkan benda yang letaknya jauh itu lebih samar dan juga lebih terlihat kecil. Sama juga dengan di sini. Nah, ini adalah di pinggir pantai. Gedungnya yang sini lebih tinggi, lebih besar karena lebih dekat bila dibandingkan gedung yang sana. Untuk menggambar perspektif, kita bisa menggambarnya dengan cara seperti ini. Ini adalah contoh saja. Ini akan bertemu di satu titik. Kalau kita buat garis ya, akan bertemu di satu titik pusat seperti ini. Jadi ini tembok sebelah kanan, ini tembok sebelah kiri. Jadi jendelanya tidak kotak ya, tapi gambarnya terlihat miring seperti ini. Nah, ini adalah bagian atapnya. Ini tempat tidur juga seperti ini. Misalkan di luar ruangan seperti ini. Ini adalah sebuah gedung yang banyak sekali. Kita menggambarnya seperti ini, garisnya akan miring, tidak ada yang lurus. Yang lurus hanya bagian tertentu saja seperti ini. Ini bisa digambar lurus karena berpusat di titiknya di sini, di jalan sini. Nah, ini berpusat di satu titik di sini. Nah, demikian tadi tentang menggambar model dan prinsip-prinsip menggambar model. Untuk materi selanjutnya bisa kita lihat di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.